Jemaat Maha Tuhan, sungguh ajaib perbuatan Tuhan. Ia melakukan karya terbesar dalam hidup kita. Ia telah mati dan bangkit untuk menebus dan menyelamatkan kita. Karena itu, kita harus hidup melakukan kehendak-Nya melalui firman yang akan disampaikan. Sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Ya Allah Roh Kudus, biar Engkau yang singkapkan kebenaran firman melalui hamba-Mu. Dan semua yang mengikuti dimanapun berada, biar mau hidup taat dan setia melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 10. Begini dikatakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, ketika Yesus ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman mati, para murid diliputi ketakutan. Mereka lari meninggalkan Yesus. Mereka tercerai-berai. Nanti dibaca di Matius 26 ayat 56 dan Markus 14 ayat 50. Kalau ada yang mengikuti seperti Petrus tapi dari jauh dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Gambaran ketakutan ditampilkan oleh Maria Magdalena. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi ke kubur Yesus. Ayat 1. Kenapa pergi ke kubur pagi-pagi benar? Hari masih gelap. Hal ini dimaksud supaya masih sedikit orang yang beraktivitas, supaya tidak dilihat orang. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi karena masih diliputi dengan ketakutan melihat Yesus yang disiksa dan dibunuh. Ketakutan itu ditambah lagi dengan ketika tiba di kubur, batu penutup kubur telah terbuka, mayat Yesus tidak ada. Tanpa memeriksa terlebih dahulu, langsung memberitahukan kepada para murid. Ia berlari dan menyampaikan kepada Simon Petrus dan Yohanes, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ayat 2. Maria tidak tahu bahwa Yesus sudah bangkit. Ia berpikir bahwa mayat Yesus telah diambil atau dicuri orang. Meresponi informasi yang disampaikan oleh Maria, Petrus dan Yohanes berlari menuju ke kubur untuk cross-check kebenaran berita yang disampaikan. Ketika tiba, masuk dan melihat ke dalam kubur, ternyata benar kubur itu kosong. Tidak ada mayat Yesus. Yang ada adalah kain kapan terletak di tanah dan kain pelu sudah tergulung. Ayat 3-7. Hal ini membuktikan bahwa mayat Yesus tidak dicuri orang
seperti yang dipikirkan oleh Maria Magdalena. Tapi Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kubur kosong membuktikan Yesus bangkit. Ketika para murid masuk dan melihat langsung keadaan di dalam kubur, akhirnya mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 8 dan 9. Para murid hampir 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, mendengar, menyaksikan apa yang diajarkan dan dilakukan oleh Yesus. Tapi mereka bukan tidak tahu, mereka mengetahui, tapi belum mengerti isi kitab suci. Isi kitab suci dalam bahasa Yunani audepo gar eidesan. Itu berarti mereka sudah mengetahui isi kitab suci namun tidak mengerti. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Oleh karena itu sangat penting bukan hanya mengetahui isi kitab suci, melainkan mengerti, memahami, dan melakukan. Kebangkitan Yesus adalah suatu keharusan sesuai dengan rencana Allah. Kata kerja ia harus dalam bahasa Yunani dei mengekspresikan keharusan, kebutuhan, keperluan, kemestian. Dan Yesus yang bangkit itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Nanti baca Mazmur 16 ayat 10 dan juga Mazmur 22. Juga dalam Yesaya 52 ayat 13 dan juga Yesaya 53. Kebangkitan Yesus harus terjadi, membuktikan Allah berkuasa dan mengalahkan kuasa kematian. Maut tidak berkuasa lagi. Sengat maut telah ditelan dalam kebangkitan Yesus. 1 Korintus 15 ayat 54b. Kebangkitan Yesus membuka mata dan pikiran para murid. Mereka mengerti, memahami pengajarannya dan menjadi percaya. Mereka tidak tinggal menetap di kubur dalam keadaan mati tak berdaya. Yesus yang bangkit mendorong mereka untuk bangkit dan pergi memberitakan kebangkitannya. Ayat 10. Jemaat Maha Tuhan, berefleksi dari bagian firman ini kita belajar. Pertama, Yesus sungguh-sungguh bangkit. Mayatnya bukan dicuri orang. Itu dibuktikan dengan kubur kosong, kain kapan, kain peluh, dan saksi pertama dari kebangkitan Yesus lebih dari 2 orang. Firman bilang, jika perkara itu disaksikan oleh 2 orang atau lebih, perkara itu adalah sah. Perkara itu tidak dapat disangsikan. Ulangan 19 ayat 15, Matius 18 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 1. Karena itu, jangan ragu, jangan khawatir, dan jangan takut. Keraguan, kekhawatiran akan menimbulkan rasa takut. Takut itu tanda tidak percaya. Dan orang yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16b. Kebangkitan Yesus yang kita peringati di hari Paskah ini melenyapkan ketakutan. Kedua, sebagai orang percaya, kita bukan hanya tahu apa yang diajarkan Yesus, tapi harus mengerti, memahami, dan melakukan. Untuk tahu dan mengerti tentang kehendak Tuhan, harus membangun keintiman dengan Tuhan dalam persekutuan dan dalam doa, membangun komitmen untuk membaca, mendengar, dan melakukan firman. Ketiga, kebangkitan Yesus mendorong kita untuk bangkit keluar dari kubur, keluar dari keadaan yang mematikan dan tak berdaya, untuk berkarya dalam pelayanan dan pengabdian, berkarya dalam segala bidang. Kita jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan.
Biarlah kebenaran firman bukan sekedar diberitakan, tapi kebenaran firman yang memberitakan tentang kubur kosong, tentang kebangkitan Kristus. Kiranya itu membangkitkan semangat hidup kami. Kami mau tampil bangkit jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, diberkatilah oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang bimbang diteguhkan, dan yang berjuang diberi semangat baru dan tetap berjuang meraih rancangan Tuhan yang terbaik. Terpuji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah menyertai kemanapun engkau pergi. Ada tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Engkau aman dan selamat dalam lindungan Tuhan kini dan selamanya. Amin. Trims.